Dharma berbalik dan berhenti saat menyadari kehadiran Lasendra. Lasendra bilang, "Aku tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga Anda. Tapi aku telah mendengar apa yang Anda katakan. Aku tidak tahu tentang ramalan itu, dan apakah itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Aku tahu bahwa orang-orang biasa bergantung pada nasib. Tapi orang-orang yang luar biasa menulis nasib mereka sendiri. Aku memiliki kepercayaan pada Asoka, bahwa ia tidak biasa. Anda dapat mengubah nasib dengan karma Anda jika Anda ingin. Memisahkan Kaurvaki dari Asoka berarti membuatnya lemah. Kita tidak tahu apakah kata-kata guru itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Tapi memisahkan Asoka dan Kaurvaki pasti akan membawa malapetaka. Asoka dapat menanggung siapapun menyakitinya. Tapi tidak ibunya. Dia akan berubah menjadi canda sekali lagi, dan menghancurkan segalanya." Dharma terlihat tegang. Fit mendengar suara sangkakala dan berjalan untuk bertemu dengan ibunya. Devi berpikir untuk menyelesaikan cundri tersebut. Asoka menutup mata Kaurvaki dan membawa dia ke dekat air mancur. Kaurvaki terpesona melihat tempat itu. Asoka mengangkat tubuhnya dalam pelukannya. "Kita bertemu terakhir kali sebagai sepasang kekasih. Setelah itu, kita akan bertemu sebagai suami dan istri. Aku ingin membuat momen ini berkesan bagimu." Kaurvaki tersenyum malu-malu saat Asoka membuat dia duduk di ayunan. Alunan merdu dimainkan. Asoka mengatakan, "Hubungan kita seperti ayunan ini. Keadaan memisahkan kita, tapi kau selalu mencoba yang terbaik untuk datang lebih dekat kepadaku. Aku berterima kasih kepadamu untuk itu." Asoka memeluk dia dari belakang. Bindusara, Carumitra dan Dharma telah berkumpul untuk pemujaan. Pendeta meminta Bindusara memikirkan Kuldevi mereka. Begitu pemujaan berakhir, Anda akan menyebut nama Susima dan calon istrinya bersama dengan Carumitra. Anda akan melakukan hal yang sama dengan untuk Asoka bersama Dharma. Anda akan memberikan ahuti sehingga Kuldevi memberkati kedua anak Anda dan istri-istri mereka. Dharma memikirkan cinta Asoka untuk Kaurvaki. Kaurvaki menjadi tegar karena anakku dalam setiap langkahnya. Bagaimana aku bisa memisahkan dia dari Asoka? Kaurvaki bangkit dan berjalan agak jauh. Asoka meminta dia untuk datang lebih dekat kepadanya. Kaurvaki mengingatkan, "Hanya aku yang selalu mendekat kepadamu. Kau bahkan sengaja mengabaikanku, bahkan ketika aku berada di depanmu. Kau sengaja menyakitiku. Apa yang kau lakukan?" Asoka menjawab, "Aku mencintainya." Kaurvaki mengatakan, "Kau juga perlu menunjukkan itu." Asoka berkata, "Aku baru saja melakukan itu." Kaurvaki tidak yakin dengan itu. "Lakukan sesuatu yang akan membuatku percaya bahwa kau sangat mencintaiku." Asoka berpikir. Dia mengambil beberapa bunga dan memegang tangan Kaurvaki. Asoka melamar dirinya untuk menikah. Itu membuatnya bahagia. Kaurvaki tersentuh. "Kau telah menyatakan cintamu padaku dengan jelas untuk pertama kalinya. Kau mencuri cerita Raja Dushan." Asoka setuju. "Tapi itu adalah kata-kataku. Maksudku mereka." Mereka berdebat dengan manja. Asoka mengatakan, "Kita punya waktu setelah banyak kesulitan. Matahari segera terbit." Kaurvaki mengangguk. "Aku tidak ingin memulai hidup baru kita dengan perkelahian. Lakukan sesuatu dengan cepat." Bindusara berpikir, "Aku tahu aku harus mengambil beberapa keputusan sulit sebagai raja. Tapi itu adalah untuk kepentingan Ibu Pertiwi ini. Berkati aku dengan kekuatan, sehingga aku tetap berpegang pada janji yang telah aku berikan kepada Asoka." Asoka melepaskan banyak kunang-kunang untuk Kaurvaki. "Kau adalah penerang hidupku." Kaurvaki terpesona untuk beberapa saat. Tapi kemudian menyarankan dia untuk membuat ini menjadi kenangan. Ini harus seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Asoka memegang tangannya. "Kau benar. Aku hanya membuat kesalahan. Kau ingin sesuatu yang istimewa." Asoka menarik Kaurvaki pada dirinya. Dan mereka berdua berakhir di ayunan bersama-sama. Mereka saling menatap dengan romantis. Dharma masih berpikir tentang perjanjian antara Bindusara dan Jagannath. Kata guru itu, dan kata-kata Lasendra. Pendeta meminta Bindusara memikirkan Kuldevi, dan berdoa untuk anak mereka dan calon istrinya. Bindusara memulai doa dan Dharma bergabung dengannya.
Dharma menyebut nama Devi, bukannya Kaurvaki. Ini mengejutkan semua orang. Di sisi lain, Asoka dan Kaurvaki datang lebih dekat untuk berciuman. Kaurvaki mendorong Asoka dan berjalan sedikit menjauh. Ini tidak benar sebelum menikah. Asoka mengatakan, kau memintaku untuk menunjukkan cintaku kepadamu. Aku hanya melakukan hal itu. Kaurvaki berkata, apakah ini satu-satunya cara untuk mengungkapkan cinta? Asoka berjalan pergi dengan marah. Kaurvaki memanggilnya tapi sia-sia. Bindusara bertanya pada Dharma, apa yang kau katakan? Dharma mengatakan, aku berpikir tentang Kuldevi jadi aku mengatakan bahwa Bindusara meminta dia untuk mengulangi setelah dirinya. Dharma menurut dan melakukan seperti apa yang diminta. Jagannath terlihat marah. Pemujaan telah berakhir. Pendeta mengumumkan bahwa kedua pangeran akan menikah bersama-sama besok pagi. Bindusara bertanya pada Dharma, mengapa tadi kau menyebut nama Devi? Dharma mengulangi apa yang dia katakan dalam sebelumnya. Bindusara bilang, aku mendengar apa yang kau katakan, tapi aku ingin tahu apa yang kau sembunyikan. Aku tahu kau tegang memikirkan masalah antara kedua negara. Tapi ada lebih dari itu. Kau adalah istriku. Kau bisa memberitahu apa saja. Kau memang perlu waktu. Tapi jangan menunda terlalu lama. Dia pergi. Dharma ada di koridor. Mungkin ini adalah apa yang dewa inginkan. Aku harus memberitahu suamiku tentang hal ini terlebih dahulu. Aku harus bertemu dengannya. Asoka meminta perasat. Devi mengulurkan juga tangannya. Kaurvaki juga ada sana dengan kerudung di atas kepalanya. Devi memberinya bagiannya dari prasat. Dharma pamit untuk pergi. Devi bertanya pada Asoka dan Kaurvaki tentang pertemuan mereka. Tapi Asoka berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Devi menyadari bahwa mereka bertengkar lagi. Acarya Radagupta berjalan bersama Jagannath dan Bindusara. Aku senang bahwa semuanya akan baik-baik saja besok, setelah pernikahan. Jagannath berkata, orang membuat asumsi tentang masa depan ketika mereka benar-benar menyadari apa yang akan terjadi. Acarya Radagupta pamit untuk pergi. Bindusara mengatakan pada Jagannath, kita sudah sepakat untuk tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, sampai pernikahan selesai. Dia mulai pergi. Tapi Jagannath mengejeknya karena pergi bahkan saat dia belum melakukannya. Kau adalah pelayanku. Jagannath menarik keluar pedangnya, dan begitu Bindusara. Dharma tertegun melihat mereka. Bindusara dan Jagannath terlibat dalam pertarungan. Surat perjanjian mereka terjatuh dalam pertarungan itu. Semua orang datang ke sana. Bindusara kehilangan pedangnya, tetapi Jagannath terus menyerangnya. Bindusara berhasil mendapatkan pedang Jagannatha. Juga mengambil surat perjanjian itu. Dia melihat sekitar untuk membuat Jagannath sadar lingkungan mereka.